Di Nandar itu sudah jelas bilang, begitu Nandar bilang Yesus menikah, Nandar itu sudah menyimpan. Nandar itu sudah bisa dilaporkan. Sudah masuk penistaan agama, sudah pasti kena. Dan dia menyiarkannya dengan elektronik, ya kena. Minimum dia seharusnya kena 4 tahun. Ya kalau adil, ya kan. Apakah yang melaporkan adalah polemikus Kristen? Bukan. Tio Lipa ini orang sempro loh saudara, orang malam. Apakah dia orang yang lahir baru? Apakah dia Kristen taat? Belum tentu saudara. Ke gereja aja mungkin belum tentu seminggu sekali saudara. Jadi dia bukan tukang debat YouTube juga, dia bukan YouTuber tukang debat saudara, ya kan. Jadi kalau Nandar itu tiba-tiba ngelaporin Anda semua yang lain, itu menunjukkan bahwa dia itu mau nyandera kalian. Dia udah ketakutan, sudah kencing-kencing itu. Dan dia berusaha menampakkan mukanya, aku rak popo. Padahal si endang lagi jendang jendut, lagi gendang gendut, lagi ketakutan, saudara. Ya, jadi Ahmad Fauzi ini nanti kapan-kapan kita tampilkan ya. Dia bikin teatrikal Tuhan yang mentai. Terus tahu saudara, dia kumpulkan itu dari septic tank itu, sedotannya itu yang truk itu, terus dia bikin bak, dikirim septic tank, terus dia terjun ke septic tank itu saudara. Terjun benar-benar mandi di tai dia saudara. Dia lagi cerita bagaimana Tuhan dari yang suci mulia yang begitu, kemudian dia merendahkan dirinya sampai masuk ke septic tank untuk menyelamatkan kita semua saudara. Dia lagi cerita itu. Ini Ahmad Fauzi ini dari Islam radikal ya, keluarga dari Islam yang luar biasa nih ya. Nanti kita kapan-kapan kita dengar aja lah kesaksiannya lah ya. Ya, Yesus Xavier dulu silakan. Bentar, ini sambil Yesus Xavier silakan. Ya, malam Pak Paul. Malam Yesus Xavier. Saya cuma mau komentar luar biasa. Ya, luar biasa. Ini benar-benar. Soalnya saya penggemar country nih, musik country nih, Pak Paul. Jadi saya surprise banget malam ini ada lagu country Pak Paul nih. Ada suara ihau lagi, ihau. Keren banget nih. Nanti sekali-sekali saya kasih lagu country ya buat Pak Paul ya, boleh ya? Iya, boleh mau. Nanti saya rapikan nanti countrynya ya, pakai ini segala. Wah, ini udah pada nyawer nih orang-orang nih. Makasih. Ini Gandarva, makasih ya, ini udah boleh pada nyawer nih. Country seru Pak lah, pokoknya semangat Pak. Oke, maju terus Pak Paul. Cuman itu aja saya kasih salut. Selamat buat lagu country-nya. Mantap. Terima kasih Pak. Enggak, nanti dibagusin nanti ya. Nanti kita bikin bagus ya. Bagus ya Pak, betul. Oke Pak. Makasih. Saya masih tetap dengar ya. Ya, oke. Oh, ini siapa lagi nih barusan nih? Waduh, terima kasih nih. Wah, ada lagi nih. Waduh, boleh pada nyawer nih. Aduh. Jadi kayak tukang ngamen ini. Iya, jadi ngamen nih. Ini jadi kita pada udah nyawer semua. Bercanda jadi beneran nih Papa. Iya, bercanda jadi beneran pada nyawer. Ya nggak apa-apa lah, berkat puji Tuhan. Aduh, tapi jangan terus-terusan Pak. Nanti dia bilang, wah Pak Paul cari duit kayak gini. Iya. Tapi nanti tak bikin bagus nanti lagunya biar waktu diviralin jadi keren ya. Iya, betul. Aduh, oke ya. Jadi kita itu orang-orang Kristen hanya menjawab apa yang difitnahkan oleh Muhammad tentang agama Kristen ya, dari mulai Trinitas, yaitu Trinitas itu Bapa, Maria dengan Allah, Maria dengan Yesus. Kan kupluk ini kan. Upluk ya kan. Masa Trinitas itu Allah, Maria dengan Yesus. Ya, dari zamannya Konstantinopel ya kan,
sampai zaman Athanasius, sampai zamannya Agustinus Hippo, sampai Martin Luther, sampai zamannya Nabi ke-26, nggak pernah ada Trinitas itu Allah, Maria dengan Yesus, ya, saudara. Ada-ada aja ini. Aduh, oh dia lupa kalah, studionya jelas bagus saya, saudara, alat-alatnya juga bagus saya kok. Cuman tadi itu nggak pakai ini ya. Wah luar biasa nih, wah disawer 100.000 rupiah. Terima kasih Pak Rudi Endonata. Aduh, bercanda beneran ya. Belum kita. Aduh, udah berapa tuh tadi tuh kita saweran hari ini. Luar biasa. Seneng ya, saudara. Iya bener, ikut ya Ibu Nini Kusuma ini ya, ikut channel Pak JPZ, seru ya, ada lucu, ada gurelu ya, kita bikinnya. Nanti kita bikin buat pengantar ya, kita pengantarnya kalau lagi apologetik, kalau kita lagi cerita ini kita kasih lagu tadi ya. Nah, orang-orang Islam juga menuduh ya, katanya Yesus tidak disalib. Kalau Yesus nggak disalib, maka berakhir, saudara, tidak ada penyelamatan. Dan itulah maunya iblis, saudara, bahwa Yesus nggak disalib, ya kan? Makanya Yesus waktu di Taman Getsemani dia itu gemetar ketakutan ya, saudara. Mengapa? Apa dia takut mati? Enggak, dia tahu dia bakal bangkit dari ketiga. Kenapa mesti takut, saudara? Orang kalau bakal bangkit dari ketiga, ya, nggak ada yang, saudara lihat semua cita-cita pewayangan. Ya, orang yang mindo, namanya pindo itu ya. Kalau dipukul mati, saudara. Kalau dipukul dia kalah. Maunya pindo Hanoman pindo, dia minta 2 kali gitu. Pindo Hanoman pindo, minta dipukul lagi. Begitu dipukul lagi dia hebat lagi, saudara. Mau dipukul lagi kalah lagi. Dipukul yang kedua dia bangun lagi. Namanya pindo itu ya, siluman itu ya. Nggak takut, saudara. Nggak takut mati. Ya itu. Orang-orang dia tahu kok dia bangkit. Yesus tahu pada hari ketika akan bangkit. Nggak takut mati Yesus. Apa yang dia takutkan? Apa yang dia waktu itu dia gemetar, saudara? Gemetar kalau dia gagal menyangkal dirinya sendiri dengan mati di kayu salib. Makanya waktu mau ditangkap Yesus bilang, Petrus kan ambil pedang ditebas kupingnya hamba imam besar yang namanya Malkus ya. Malkus ya, pakai L ya, bukan R. Malkus hamba imam besar. Yesus bilang, jangan gunakan pedang. Kamu sangka aku tidak bisa mengirim 12 pasukan malaikat. Tapi kalau waktu itu Tuhan kirim, batal penyalipan, saudara. Batal. Anda dan saya nggak jadi selamat, saudara. Wah, gagal selamanya, sudah selesai. Disitulah penyangkalannya Yesus. Dan ya, di mana Yesus ya yang selama kekekalan tidak pernah terpisah dengan sang El, yaitu Bapaknya, ya kan? Karena ia dan Bapa satu, nggak pernah berpisah. Hari itu selama 3 hari 3 malam dia harus berpisah, saudara, ya kan? Dan dia harus sangkal dirinya sendiri supaya dia bisa pergi ke Hades, ke tempat yang paling hina, saudara, supaya dia bisa ambil kunci jurang maut. Wah, itu penyangkalan diri yang dari surga yang mulia sampai masuk. Saya ingat ya, saudara, ada teman saya namanya Ahmad Fauzi. Waduh, ini Ahmad Fauzi ini coba saya telepon dulu ya. Nah, ini buat ini ya, nanti kapan-kapan kita akan ini ya live dengan Ahmad Fauzi khusus. Tapi ini coba saya tanya dulu nih, Ahmad Fauzi ini. Ahmad Fauzi ini pernah bikin teatrikal, saudara, Tuhan yang mentai. Nanti biar dia yang baca ya. Saya telepon dulu orangnya nih, mau nggak masuk ke Zoom nih. Ini temennya ini, sebentar, saya telepon dulu ya. Sebentar. Wah, nggak aktif nih handphonenya nih. Sebentar. Ya, jadi Ahmad Fauzi ini nanti kapan-kapan kita tampilkan ya. Dia bikin teatrikal Tuhan yang mentai. Terus tahu, saudara, dia kumpulkan itu dari septic tank itu, sedotannya itu yang truk itu, terus dia bikin bak, dikirim septic tank, terus dia terjun ke septic tank itu, saudara. Terjun benar-benar mandi di tai dia, saudara. Dia lagi cerita bagaimana Tuhan dari yang suci mulia yang begitu, kemudian dia merendahkan dirinya sampai masuk ke septic tank untuk menyelamatkan kita semua, saudara.
Dia lagi cerita itu. Ini Ahmad Fauzi ini eh, dari Islam radikal ya, keluarga dari Islam yang luar biasa nih ya. Nanti kita kapan-kapan kita dengar aja lah kesaksiannya lah ya. Kalau saya cerita nggak asik. Terus kemudian kita baptis ya. Saya yang baptis waktu itu ya. Kita baptis. Nah nih. Wah, belum ini ya. Makanya penyalipan itu ya, ketika Anda masuk Islam dan seterusnya, Anda sedang menyangkal penyalipan Yesus, saudara. Anda sedang menyangkal keselamatan bagi dunia. Ya, jahat sekali, saudara. Dengan dusta itu, saudara. Kelihatannya ya Muhammad itu menyanjung-nyanjung Yesus. Tapi menyanjungnya kelewatan. Masa ibunya Yesus mau dikawin sama dia, coba? Kan tolol banget ini kan. Kelihatannya nyanjung-nyanjung Yesus Muhammad ini. Sampai ibunya Yesus aja mau dikawin. Nah ini Muhammad mau mengawini Maria, ibu Yesus, saudara. Yang disucikan oleh orang-orang Katolik. Ini kan penghinaan. Ini kan hujat, saudara. Ya kan? Hujat. Saya nggak hujat, saudara. Alkitab saya mengajarkan orang yang istrinya banyak itu cabul. Ya, mulai siapa yang istrinya banyak? Ya, Yakub istrinya banyak, cabul, saudara. Keluarganya korat-karit. Daud istrinya banyak, keluarganya korat-karit. Bahkan istrinya akhirnya diduri sama anaknya sendiri. Yehuda itu istrinya si Ruben itu ya niduri istrinya Yakub. Korat-karit, saudara. Alkitab ngajarin kepada kita, ya, bahwa orang yang istrinya banyak itu cabul. Salomo istrinya, ya, ratusan, itu cabul. Kerajaannya pecah gara-gara istrinya banyak. Cabul. Memang cabul. Makanya sejak Ezra Nehemia, orang Israel sudah tidak poligami lagi, saudara. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan jangan berzina. Mereka ngerti, saudara. Artinya tidak boleh poligami. Poligami pun tidak boleh. Makanya di zaman Ezra Nehemia sampai hari ini orang Israel nggak poligami. Anda coba lihat, ya cari deh dalam pengajarannya di dalam Talmud pun nggak boleh poligami. Hari ini di Israel ada undang-undang anti poligami, saudara. Ya, ada undang-undang anti poligami, nggak boleh, saudara. Beda banget, ya beda banget, saudara. Yesus berkata, orang yang ngomong kalau di surga ada kawin mengawinkan itu sesat. Kawin mengawinkan koitus penis ketemu vagina itu loh. Kalau pernikahan anak domba itu bukan cerita penis masuk koitus masuk vagina, bukan. Pernikahan anak domba adalah sebuah metafora Yesus menikahi jemaatnya gereja, Anda dan saya. Ya, bukan pernikahan penis masuk vagina. Bukan. Yesus sudah bilang kita semua akan hidup seperti malaikat di surga. Artinya pernikahan itu adalah sebuah pesta di mana kita disatukan. Nah, kalau orang saya lupa ya, bukan yang kejawen, yang manunggaling kawula Gusti. Nah, itulah yang namanya manunggaling kawula Gusti. Makanya pernikahan di dunia adalah sebuah kiasan. Pernikahan di dunia adalah sebuah kiasan di surga. Suami dengan istri, laki-laki dengan perempuan, Yesus dengan seluruh gerejanya. Manunggaling kawula Gusti. Keduanya menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, tapi satu. Ya, Kejadian 2 bilang begitu. Itu adalah sebuah hiasan. Makanya orang yang suka kawin cerai, dia tidak akan bisa merasakan manunggaling kawula Gusti selama di dunia ini. Kenapa? Ya karena dia nggak punya komitmen, dia tidak punya kekudusan dalam pernikahan. Anda yang suka selingkuh nggak akan ngerasain. Ya, Anda yang poligami nggak akan merasakan manunggaling kawula Gusti, saudara. Di zaman perjanjian baru saya lagi ceritanya ya, karena Kristusnya kan sudah ada.
Di zaman perjanjian lama yang namanya perjinahannya itu ya sebatas kalau Anda bukan muhrimnya. Begitu masuk perjanjian baru, perjinahan itu di hati, saudara. Dituntutnya mulai dari hati, kekudusan, kesucian itu dari hati. Hatimu suci ya keluarnya suci, hatimu busuk ya pengennya kawin terus, ya kan? Makanya Tuhan Yesus bilang itu adalah sesat. Jadi kalau ya Anda jangan tersinggung, ya. Anda nggak usah tersinggung, saya bukan menghujat, ya kan? Ya, saudara, supaya saudara ngerti. Nah, makanya ya kita orang-orang Kristen, kalau Anda lagi di YouTube, Anda lagi debat, nggak usahlah Anda bahas-bahas Al-Quran lah. Saya dosen Islamologi, saudara. Ya, tapi saya nggak mau bahas-bahas Al-Quran. Buat apa? Buat apa, saudara? Tesis saya yang kedua itu tentang khilafah terakhir ya, tentang kritik historis Islam. Buat apa, saudara? Terus Anda membahas Al-Quran ketika orang di penginjilan. Nggak perlu. Ya, ada orang ya 5 jam debat sama orang Islam bahasnya Al-Quran, kan goblok. Bahaslah Alkitab. Mereka itu sudah disesatkan oleh Muhammad, oleh Irina Handono, Zakir Naik, Moko Ginta. Ya, tugas Anda adalah meluruskan. Lah Anda nggak ngerti kok ngelurusinya. Anda lebih seneng bahas Al-Quran, menghujat kok. Lah karena memang tujuannya kan satu, buat cari duit kan. Makanya kalau Anda dilaporkan, saya mah tertawa terbahak-bahak ya kan. Enggak. Saya bilang, lah siapa suruh kamu membahas Al-Quran? Ya kan? Kalau kamu bahas Alkitab, mereka mau ngelaporin apa coba? Misalnya kayak Mikana itu. Ya kan, si Mikana. Mau ngelaporin apa yang mau dilaporin? Jadi takut-takutin, ini nggak usah takut Mikana. Nggak usah takut. Kenapa? Karena nggak ngapain bahas Al-Quran. Mikana jawab, karena Mikana ngerti materinya. Kalau Anda nggak ngerti materinya Al-Quran, Anda lebih ngerti Al-Quran daripada Alkitab. Kan lucu kan? Yang Islam juga sama. Iya kan? Bacanya kitab suci, tapi buat hujat. Kayak si Nandar. Mau cipok katanya Maria cipok-cipokan nama Yesus. Kan goblok ini orang satu kan. Anda ya, kalau Anda orang Islam, lalu membahas Alkitabnya orang Kristen dan menafsirkan di depan umum, itu Anda sudah hujat, saudara. Itu sudah penistaan agama, ya. Karena undang-undang penistaan agama di dalamnya termasuk Anda ketika menafsirkan. Jadi Nandar itu sudah jelas penistaan agama. Sudah masuk pasalnya. Nandar sudah tahu itu, makanya dia panik. Terus dia mau nyabet kalian semua. Karena dia panik, saudara. Dia mau sekalian disandra supaya kalian ngejar ke saya sama Deolipa. Makanya saya bilang Deolipa nunggangi endang. Nah, para polemikus, para kejang-kejang menggelinjang. Iya kan? Aduh, endang. Gitu, saudara. Ya. Nah, ini saya tak tunjukkan ya. Ya pasalnya nih. Aturan pokok ya, saya bacakan itu ya. Aturan pokok yang umumnya digunakan dalam kasus penodaan agama adalah Undang-Undang PNPS tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, Undang-Undang agama dalam pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 UU PNPS menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mencoba kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, saudara. Jadi Nandar itu sudah jelas bilang, begitu Nandar bilang Yesus menikah, Nandar itu sudah menyimpang. Nandar itu sudah bisa dilaporkan. Sudah masuk penistaan agama, sudah pasti kena. Dan dia menyiarkannya dengan elektronik, ya kena. Minimum dia seharusnya kena 4 tahun. Ya kalau adil, ya kan. Apakah yang melaporkan adalah polemikus Kristen? Bukan. Deolipa ini orang semprul, saudara. Orang malam. Apakah dia orang yang lahir baru? Apakah dia Kristen taat?
Belum tentu, saudara. Ke gereja aja mungkin belum tentu seminggu sekali, saudara. Jadi dia bukan tukang debat YouTube juga, dia bukan YouTuber tukang debat, saudara. Ya kan? Jadi kalau Nandar itu tiba-tiba ngelaporin Anda semua, yang lain, itu menunjukkan bahwa dia itu mau nyandera kalian. Dia udah ketakutan, sudah kencing-kencing itu. Dan dia berusaha menampakkan mukanya, aku rak popo. Padahal si Endang lagi jendang-jendut, lagi gendang-gendut, lagi ketakutan, saudara. Nah itu tadi, karena dia tadi ya, bacanya kitab suci agama lain. Maksudnya otaknya Nanda jadi si Endang ini jadi bejat otaknya, saudara. Maklum ya, lawyer nggak laku. Karena lawyer nggak laku. Kalau saya mengajar, itu profesi saya. Ya, saya live itu ya, live di YouTube. Live di YouTube ini saya sehari 3 jam. Itu pun nggak tiap hari ya. Senin sampai Kamis saya berhalangan karena saya ada pekerjaan lain. Ya, Sabtu saya ada pelayanan juga sendiri. Minggu pagi saya punya pelayanan sendiri. Minggu pagi waktu sini ya. Ya, waktu saya itu cuma 3 jam di YouTube, saudara. Ya, kalau malam itu ya, malam itu jam 11 malam. Jam 11 malam ya orang sudah di rumah. Itu ya, dan 11 malam itu enggak 2 jam saya live. Itu ada Bu Vivin, ada Pak Alex, ada yang lain-lain semuanya ya. Ada Bu Cinta, ada Pak Andika, ada Pak HW, ada Pak David. Rame-rame komunitas Embun Pagi. Begitu, saudara, ya. Jadi bukan saya sehari 10 jam di YouTube, enggak, YouTube-nya nyala 10 jam. Ada Pak HW, Dokter Medsos, ya kan, dengan Dokter Sostenes, Dokter Andrehat, ya kan. Nah, ada Pak Junias Toping, ada Pak Santiamer, ada Pak Alvin sekarang. Gitu, saudara. Nah, kemudian kita kumpulkan dananya buat saya, ya bukan. Kalau buat saya orangnya pada ngamuk, Pak HW nggak bakal mau. Dananya buat sana, ya kan. Lalu biaya ini gimana? Ya biayanya buat bayar YouTube-nya, ya kan. Kita kan kira YouTube internetnya kan bayar, internetnya bayar, Zoom-nya juga bayar, StreamYard-nya bayar. Emang gratisan. Perusahaan simbahmu kuwi, ya kan. Begitu ya. Jadi itu pasal penistaan agama, saudara. Anda tahu, Anda menistakan saja, Anda baru menafsirkan saja ya di muka umum, dan itu sudah penistaan agama, ya. Anda semua itu sudah menista agama, enggak yang Kristen, enggak yang Islam. Jadi saling lapor saja, benar. Itulah yang bikin runyam Indonesia, saudara. Apakah saya menafsirkan agama Islam? Enggak, saudara, enggak ada urusannya. Berdasarkan Alkitab saya, saudara. Bukan berarti Al-Qurannya kamu enggak urusan, saudara. Saya dengan Al-Quranmu saya enggak urusan. Ya kan? Ngerti enggak, saudara? Makanya saya bilang, apakah Daud cabul-cabul? Memang cabul. Daud cabul, makanya dimarahi sama Tuhan. Apakah Salomo cabul-cabul, makanya dimarahi sama Tuhan? Ngerti, saudara? Memang begitu. Ya, Anda mau ngomong apa ya memang begitu, itu faktanya. Ya. Terus setelah saya masuk ya di dalam list DPO, saya melihat ya, saya terkenal. Buat apa terkenal ya saya? Buat cari duit saya sendiri. Ngapain? Ya buat cari duit, buat kumpulin kalian semua supaya teman-temanmu yang di Indonesia itu bisa makan. Ya, supaya bisa makan ya, saudara. Supaya bisa makan. Bentar ya. Ya tuh ya. Ya, kulepaskan selayang pandang. Pemandangan alam yang kondang, indah menawan, lautan merentang. Subur makmur, tanah terbentang. Indonesia banget ya, Indonesia banget, saudara. Namun terkejut aku memandang, di bawah lampu remang-remang, tunas muda bangsa meregang, tangan kurus terentang, meminta tolong mengerang. Di manakah semua kejayaan? Apakah bumi menelan kemakmuran? Atau penghuninya yang tidak pernah kenyang, senang melihat kemalangan? Bukalah hati yang tertutup, bangkitkan cinta di dalam hati, menerangi dunia yang redup,
saat kita mau berbagi. Buka pintu yang tertutup, taburkan cinta penuh arti. Dunia ini lebih dari cukup bila kita semua mau berbagi. Bagus ya. Nanti kita mau ini ya, bikinkan lagunya ya. Moga-moga di ACC nanti bisa masuk ke televisi nanti ya. Masuk ke televisi, masuk ke radio-radio ya. Luar biasa ya. Indonesia banget ya. Ayam mati di lumbung padi nih ya. Indonesia banget. Ya. Coba kalau semua para polemikus ini punya duit lalu berbagi-bagi. Bagus kan? Sayang ya. Duitnya nggak jelas kemana. Ya, mana tadi Yonatan Nandar? Oh, kok hilang ini Nandar? Si kok Yonatan Nandar? Si Endang. Mana ya? Endang Sunandar. Endang Sunandar. Oh, sudah pergi Endang Sunandar. Ya sudah. Oh ya nih ya, Nini Kusuma ini lagu ya. Ini lagu nanti jadi lagu nanti ada yang aransemen nanti bagus ya. Seperti lagunya Sema Israel kan sudah di aransemen tapi saya belum rekaman terus ya. Belum rekaman. Saya udah nulis berapa lagu ya, udah lama ya, dulu waktu konser udah dari cuman kemarin yang ini apa namanya tim saya lagi sakit ya, kita nggak selesai lagunya yang rekam semua, baru jadi berapa itu ya, yang sudah rekam kan itu ya Tuhan itu, nah itu bukan rekaman studio itu, saya ngerekamnya pakai Zoom itu ya kemarin. Oke ya. Nah iya benar Syani Pauki ya, saya mengkritik gereja ya adalah untuk memurnikan pelayanan di gereja. Karena yang namanya pelayanan itu apa? Abdi kan, pelayan kan, dari kata abdi, ibadah kan. Kata pelayanan itu dari kata abdi atau ibadah. Ibadah itu apa? Kasih makan orang miskin, saudara. Ya, Yakobus 1 ayat 27. Makanya saya bentak, saya hardik itu gereja-gereja yang rakus dan serakah. Ya, saya hardik, saudara. Oh, bukan merasa paling benar sendiri, tak kasih contoh. Saya kasih contoh, saudara. Nggak main-main. Saya kasih contoh kepada Anda. Ya kan? Saya kasih contoh kepada Anda. Diakoni yang dilakukan oleh Damaris ini, buronan, anak iblis, muka pantat, Cina pengkhianat, apapun julukan Anda yang jelek-jelek tentang saya. Nyatanya, saya tetap lebih baik daripada pendetamu, saudara. Ya, pendetamu mana yang seperti saya? Nggak ada, saudara. Anak iblis ini, katanya anak iblis. Cina pengkhianat ini. Muka pantat ini, yang ngatain saya muka pantat, bisa nggak bikin kaya saya? Nggak bisa, nggak rela, serakah. Malah ada duitnya orang ditilep. Duit sumbangan malah ditilep, suruh dibuka di sini malah ngamuk-ngamuk. Ya kan, katanya duitnya ke bawah sana, ada kecolongan terus kan. Ya maling, ya dimaling, saudara. Malingnya dimaling. Anda akan bergaul dengan orang-orang yang seperti Anda. Masalahmu ya begitu-begitu, muter-muter setiap tahunnya dimaling terus. Ya memang begitu, saudara. Kambing kumpul sama kambing, ayam sama ayam, serigala sama serigala. Ya kan, domba sama domba. Ya memang begitu, saudara. Ya kan? Oh, kalau Katolik jelas. Kalau Katolik, wah saya kan angkat jempol 4 buat gereja Katolik. Ya kan? Ya, gereja Katolik itu saya angkat jempol 4 ya. Di luar skandal. Oh, di skandal itu kan oknum, saudara. Tetapi pengajaran dalam gereja Katolik dalam hal berdiakonia kita harus angkat jempol 4. Tidak ada satupun pendeta gereja karismatik Pentakosta yang katanya penuh Roh Kudus, ya, yang seperti Mother Teresa atau seperti Paus Francis. Mana ada? Mana ada? Sebut satu lah pendeta gereja karismatik, pendeta Pentakosta karismatik yang kayak Mother Teresa, yang pelayan begitu hebat seperti Paus Francis. Nggak ada. Ngaku-ngakunya penuh Roh Kudus. Ya. Roh Wedus lah, iya, saudara. Ya kan? Makanya saya tunjukkan kepada Anda. Gereja pendetanya serakah. Ya kan? Pendetanya serakah, saudara. Gimana, saudara, pendetanya serakah begitu, coba. Ya kan? Oh ini juga nggak benar juga, di luar gereja Katolik sebut beda juga salah juga, enggak juga ya. GKI juga bagus, konsisten dalam diakonia,
punya klinik-klinik gratis semuanya, orang-orang miskin yang nggak punya BPJS ya bisa datang ke sana, ya kan? Makanya kita juga kritik ya, gereja pun kita kritik, kita nggak urusan saudara. Ya, Sambo juga itu dulu Sambo orang baik saya dengar ya, dan kesaksian Sahroni ya, itu dulu orang baik, begitu bintang udah langsung itu tadi orang nggak kuat derajat, begitu bintang katanya berubah total. Ya mungkin ya teman-temannya Sambo pun yang teman kongkonya pun pada telepon saya ya ngasih tahu, Pak Sambo itu dulu orang baik Pak. Saya nggak ngerti, saya nggak menyangka, nggak mengira, karena ketemu kita juga nggak sombong, nggak suka pamer, nggak suka rese, nggak suka ini kongko ya kongko biasa. Itu tadi ya orang bisa berubah, ya kan? Semua saya pun bisa berubah, saudara. Kita semua bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Waktu yang menguji. Makanya Damaris, Galarua, Damar Kasih, Embun Pagi, uangnya nggak boleh saya nggak mau pegang uangnya, nggak boleh. Dan tidak ada nama saya di sana, saudara. Nggak ada nama saya di sana. Kenapa? Ya, karena orang bisa berubah. Saya melihat teman saya berubah, saudara. Tadinya orang baik, ini orang baik, saudara. Katanya ya penuh Roh Kudus itu, nggak katanya Roh Kudusnya Roh Wedus, saudara. Ya kan? Ya kan? Siapa yang nyangka itu tadi, karena ada kesempatan untuk berbuat kriminal, rajin pun tanpa pengetahuan nggak baik, saudara. Kenapa? Karena tanpa pengetahuan standar operasional prosedur yang benar, dan kita sama-sama saling itulah percaya, nggak bisa. Mau orang baik kakak beradik pun anak beranak ikutin aturannya, saudara, supaya jangan ribut. Kalau nggak ikut aturannya jadi ribut. Ribut itu karena nggak ikut aturan, saudara. Sebelum terjadi ribut, ikutin aturannya. Kalau nggak ikut aturan ya jangan. Begitu, saudara. Bukan berarti Anda jelek. Jangan minggir aja, jangan. Bukan berarti Anda jelek, bukan. Tetapi saya punya pengalaman dengan hal itu. Wah, orang jangan samakan semua orang sama. Kalau udah cita duit orang sama, saudara. Ya, jangan bilang enggak, saudara. Kalau udah cita duit sama, bukan masalah percaya nggak percaya. Apalagi kalian nggak pernah ketemu saya kan? Saya juga nggak pernah ketemu kalian, ya kan? Sama kalau udah cita duit. Sama ya, ini Pak Ketua, Ibu Ketua. Apa yang pegang duitnya Pak Ketua dan Ibu Ketua? Bukan juga. Semua saling kontrol. Itulah di Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi, Galarua. Begitu tidak mau ikut aturan, ya jangan. Jangan, kitanya yang takut nanti jadi ribut, nanti jadi nggak baik. Jadi nggak bisa pulih. Kenapa ya? Karena sudah, akhirnya udah gegeran, nggak karu-karuan. Ya saudara ya, aturan itu kita pakai bukan buat seakan-akan saya bosnya, kamu karyawannya, enggak, saudara, bukan. Tetapi aturan ini kita buat supaya semua merasa nyaman dengan aturan ini. Anda juga tidak bisa difitnah, saya juga tidak bisa mengambil uangnya, para pengurus pun semua kita saling melihat, saling menjaga, kita bekerja dengan sukacita akhirnya. Iya kan? Begitu, saudara ya. Oh sebentar, kita hari ini ada laporan keuangan juga ya. Sebentar ini. Pak Raja Uti tadi udah masuk ya.